Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin perkenalan, nama saya Mulyata Yusria Sukmana. Saya mahasiswi S1 dari Perguruan Tinggi Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah di kelas D dengan NIM 232111002. Pada video kali ini yang saya buat bertujuan guna memenuhi tugas dari mata kuliah Hukum Perdata Internasional yang diampu oleh Ibu Nuaimah SHMH. Baik, selanjutnya yakni langsung saja ke pemaparan materi, yang dimana berjudul 1. Ada asas-asas kedaulatan negara, yang kedua ada lex loci delicti, yang ketiga ada prinsip pengakuan putusan asing. Baik, selanjutnya bisa kita lihat dari pemaparan materi yang pertama, yakni ada asas kedaulatan negara, yang dimana asas kedaulatan negara sendiri memiliki pengertian, yakni suatu prinsip fundamental yang dimiliki atas hukum perdata internasional yang menegaskan bahwasanya suatu negara memiliki peraturan tertinggi atau kekuasaan tertinggi atas suatu wilayah dan juga masyarakatnya tanpa ada campur tangan dari negara asing. Baik dari implikasinya, yakni suatu negara sendiri itu bisa menentukan suatu peraturannya dalam wilayahnya itu sendiri. Yang kedua, negara sendiri bisa menjadikan suatu dasar atas protes dari keputusan asing apabila bertentangan dengan kepentingan nasional. Dan juga negara lain tidak boleh memaksakan hukum atau keputusan tanpa pengakuan dari negara yang bersangkutan. Baik, selanjutnya materi yang kedua ada lex loci delicti. Dalam pengertiannya, lex loci delicti sendiri memiliki pengertian yakni asas yang ada di dalam sebuah hukum perdata internasional yang menyatakan bahwasannya apabila ada seorang yang melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum atau delik, hukum yang akan berlaku ialah hukum dari tempat terjadinya suatu perbuatan tersebut terjadi. Baik dari fungsinya, yakni adalah sebagai sumber kepastian hukum, yang kedua adalah menetapkan titik, dan yang ketiga ada tautan berdasarkan tempat kejadian atau dengan istilah locus delicti. Yang selanjutnya dari materi ketiga, yakni ada prinsip pengakuan putusan asing, yang dimana memiliki pengertian aturan yang mengatur bagaimana tentang suatu negara lain menerima atau melaksanakan dari putusan pengadilan yang berasal dari negara lain. Berdasarkan dengan syarat umumnya, di Indonesia sendiri menurut H, IR, atau RY, dan juga praktik pengadilan. Ini mana berdasarkan isinya, yakni yang pertama yakni putusan yang bersifat final atau berkekuatan tetap, yang dimana dari negara asal. Yang kedua, tidak bertentangan dengan kedaulatan dan juga ketertiban umum yang ada di Indonesia. Yang ketiga, terdapat dari asas resiprositas, yang dimana saling mengakui antar negara. Yang keempat, ada putusan harus juga diajukan melalui mekanisme ekuator di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Berdasarkan dengan tujuannya, yakni menjamin suatu kepastian hukum lintas negara, terutama dalam sengketa bisnis, perdagangan, dan juga perdata internasional. Baik, cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kurangnya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.